Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips ataupun tutorial bagaimana cara membuat keyboard controller ataupun modul keyboard. Dari keyboard mainan anak-anak, kita bisa menjadikannya MIDI controller gitu ya teman-teman ya. Harap tonton video ini sampai selesai, jangan skip-skip karena kalau orang yang suka skip-skip sudah dipastikan gagal buat pemula ya. Jadi kalau Anda pemula, Anda suka skip-skip, mau cari inti dari video ini aja nggak bakal jumpa ya teman-teman ya. Karena seluruh keyboard itu ada beda-beda jalurnya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu mengenai jalur dulu agar teman-teman tidak gagal paham. Jadi saat membikinnya dipastikan sukses gitu ya, tidak gagal kalau teman-teman menonton video ini sampai habis. Jadi tolong dengarkan baik-baik buat teman-teman pemula yang ingin bikin, yang pengen buat, didengarkan yang saya bicarakan biar semakin lebih dapat ya. Karena saya akan jelaskan dulu setiap ini beda ya. Setiap jalur ini ada beda-beda. Jadi kayak mana kita ingin bisa menyesuaikan jalurnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Mari kita pelajari dulu. Di sini saya menggunakan Arduino Mega, tapi teman-teman nggak usah gunakan Arduino Mega karena ini hanya barang praktek aja ya. Teman-teman bisa gunakan Arduino Nano misalnya, Arduino Uno gitu, bisa. Jadi tidak harus menggunakan si Arduino Mega, gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman dapat yang ininya kabel ada banyak, yang tutnya, papan PCB tutnya sudah support untuk Solidity seperti keyboard yang di dalam ini ya. Ini tut yang di dalam ini sudah support untuk Solidity ataupun sensitivity. Tapi keyboard anak-anak seperti ini MK ya. Bisa teman-teman lihat gambar, ini keyboard MK. Tidak support untuk sensitivity karena kabelnya cuma ada dua aja, ibarat kata api massa gitu ya. Jadi kita pelajari tentang jalur ini karena karet ini kalau dibuka dia akan robek ya teman-teman. Jadi saya agak kesusahan menerangkannya di sini. Saya harap teman-teman paham dengan penjelasan singkat ini. Di sini teman-teman bisa lihat satu persatu. Jalurnya kemana? Oke, dari sini mulainya ya. Jadi di sini tuh 2, 3, 4 itu kosong. Ini bukan kosong ya. Jalurnya beda. Jalurnya larinya ke sini nih. Gitu ya. 4 ini malah ujung sini dia jumpanya gitu ya. Kalau di ini kan, tapi nggak masalah. Teman-teman nggak usah pikir ke situ. Teman-teman bisa rubah codingnya nanti. Kalau seandainya misalnya di angka sini harusnya kan 36. Tapi yang di sini malah masuk angkanya 40 entah berapa gitu ya. Teman-teman bisa rubah, tenang aja asalkan tonton video ini sampai habis. Oke, di sini keyboard MK ini memiliki 56 tut ataupun 56K. Karena di sini saya perhatikan walaupun bentuk kabelnya ini 8, ada 8 gitu ya. 1 2 3 4 sampai 8 kalau dihitung. Tapi itu bohong ya teman-teman ya. Rupanya satu kabel kosong gitu ya. Di sini kita perhatikan, kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 di sini teman-teman. Di sini 8. Jadi PCB keyboard ini memiliki 8 kali 7 atau 7 kali 8 gitu ya. Sama aja sih sebetulnya. Kalau dihitung dikalikan ya jatuhnya segitu 56. Oke, langsung aja teman-teman solder kabel yang keluar dari keyboard seperti ini ya. Andainya ini ya. Andainya teman-teman jumpa yang rapat, kabelnya banyak, teman-teman harus cari yang terpisah. Contoh yang saya bilang terpisah itu apa? Misal di sini 8, di sini ada 8. Jadi 16 kabelnya leretan di sini ya. Atau di sini 8, di sini 5 gitu. Atau di sini 12, di sini 5, begitu biasanya ya teman-teman ya.
teman-teman cari yang di bawah gini. Oke, yang terhubung di bawah atau di atas. Dia ada teman-teman satu jalur ya. Ke sini masuk ke misalnya ini 1 2 3 4 5 6 gitu misalnya ya. Dia satu jalur kabel itu masuk ke 6-6-nya ini gitu. Yang perbedaannya nanti yang 8 ini masuk ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gitu ya teman-teman ya. Atau bisa teman-teman lihat dari gambar ini. Oke, seperti itu teman-teman. Lihat dari gambar ini, perhatikan gambar ini. Teman-teman bisa mengetahuinya. Oke, balik lagi. Di sini mulai keyboard ataupun mulai tutnya dari C, habisnya C. Bagaimana kalau kita dapatnya dari sini F? Gitu ya. Bukan C. Seperti itu ya. Keyboard yang satu lagi itu yang 5000 itu apa tuh ya? Yang merek Casio itu kalau nggak salah. Itu. Lihat aja gambarnya, itu kan mainnya dari F, bukan dari C. Bagaimana caranya? Itu dari codingnya saja kita rubah teman-teman. Dari codingnya. Tapi kalau teman-teman dapat keyboard MK seperti ini, teman-teman nggak perlu ubah coding lagi gitu ya. Teman-teman bisa langsung gunakan coding yang saya kasih, karena saya bikin coding untuk ini. Tapi seandainya keyboard teman-teman beda, tidak keyboard ini misalnya gitu, tidak MK atau yang ini gitu ya, teman-teman bisa gunakan coding ini juga, asalkan teman-teman mau melihat baik-baik tutnya, jalur pada PCB tutnya. Oke, perhatikan jalurnya. Jadi saya harap sebelum membuat ini keyboard, ataupun teman-teman punya keyboard mainan anak-anak gitu ya, teman-teman pengen bikin gitu ya, teman buka karet tutnya, buka, karena ini karet tut sudah lapuk, nggak bisa dibuka ya teman-teman. Kalau saya buka nanti robek. Jadi ya saya nengoknya dari gini-gini aja. Dan satu yang kedua, kadang ada orang yang bilang tengok dari diodanya gitu ya, diodanya. Kalau saya malas bukanya teman-teman, karena di sini ada baut banyak sekali. Saya malas mau buka. Makanya saya di sini pakai pin. Mengapa saya pin? Tidak langsung solder ke si Arduino gitu. Satu, lebih aman kalau saya menggunakan pin. Mengapa? Kalau seandainya salah, tinggal bongkar pasang pinnya gitu ya. Apalagi untuk teman-teman pemula, saya sarankan bikin seperti ini ya, pinnya seperti ini. Disolder aja di sini, jangan di Arduino nya disolder. Oke, balik lagi seperti yang saya terangkan di awal, kita tidak perlu menggunakan si Arduino Mega. Kita bisa gunakan Arduino Uno, Arduino Nano, ataupun Arduino lainnya. Tapi karena di sini adanya Arduino Mega, ya saya gunakan ini gitu ya teman-teman ya. Jadi yang mesti dipelajari untuk membuat modul keyboard bukan dari programnya, bukan dari codingnya dulu. Kalau udah tahu coding, oke, lanjut langsung. Kita harus tahu di sininya dulu, baru bisa kita bikin coding teman-teman. PCB pada tutnya. Baru kita bisa ubah-ubah codingnya nanti. Teman-teman bisa ubah coding sesuka hati sesuai jalurnya. Oke, saya perhatikan ini teman-teman, jalur yang ada pada MK ini sama seperti ini. Ini keyboard ini ya. Ini adalah XTZ ya, kalau nggak salah. Ya, ini nama tipenya, saya udah lupa juga karena ini saya cat ulang ya teman-teman ya. Keyboard ini saya sudah jadikan, saya cat ulang. Ini full control, sudah ada pigpennya, sudah MIDI USB, sudah terbaca MIDI ya. Gitu ya. Jalurnya hampir sama. Jadi sifat jalurnya gini teman-teman. Jadi bukan satu-satu, ibarat kata ini satu, misalnya gini ya, satu kabel. Kita perhatikan. Mari kita perhatikan baik-baik. Di sini satu kabel ada 8 tut yang dipakai. Misalnya gini. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 itu misalnya ya. 8 ini saling terhubung gitu. Tapi ini beda, teman-teman. Jalurnya dia kayaknya menurun, bukan menyamping gitu ya. Oke, nanti kita bahas tentang coding aja.
langsung dari coding. Gitu ya. Jadi ini jalurnya, satu kabel di atas, satu kabel di bawah, ini gitu, jumpanya gitu. Jumpanya seperti itu teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, kita bahas dari codingnya nanti. Tapi tetap pada dasarnya kita harus tahu jalur pada PCB-nya. Oke. Harus tahu pada PCB-nya dulu. Kita hitung, misalnya 8 kali 8 gitu ya. Berarti 61K. Kalau total 64K, yang dipakai hanya 61K. Oke. Di sini ada 4. Oke, ini lewatkan. Ini nggak ada nanti. Apa namanya itu nggak jadi soal, Itu mainnya dari program aja. Teman-teman bisa hitung dari 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, yang 4 ini nggak masuk hitungan dulu ya. Ini cara simpelnya nih, paling simpel. Teman-teman perhatikan, kalau bisa buka karetnya, jalurnya kayak mana? Atau sesuai dengan gambar ini? Atau tidak? Atau satu-satu seperti yang saya jelaskan ini? Nanti jumpanya di coding teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari dasar programnya. Nah gitu ya. Misalnya pun salah, teman-teman bisa ubah programnya sesuka hati. Nah, asalkan yang ininya betul. Nah gitu ya. Satu, yang kedua, teman-teman di sini kan ada 7. Ada 7 kabel. Misalnya sebelah sini 7, sebelah sini 8. Jadi bagaimana kita tahu ini ground, ini masanya gitu ya, ataupun yang plus minusnya lah gitu ya. Karena di sini kita tidak bisa melihat diodanya, karena saya tidak bongkar. Nah gitu ya. Kita ambil dari tahap yang paling simpel dari programnya. Teman-teman ambil programnya yang mana yang paling sedikit, gitu ya. Mana yang paling sedikit, teman-teman bisa lihat. Misalnya 8 kali 8, nah ya teman-teman ini aja. Ini 8, ini 8 misalnya gitu. 8 kali 8, nah ada 61K misalnya begitu ya. Teman-teman bisa join kabelnya dulu di sini, digabungkan ke, kalau Arduino Mega saya menggunakan pin yang belakang ini. Nah, ini ya. Saya jelaskan dulu satu persatu nih. Jadi kalau Arduino Mega saya menggunakan pin yang dari sini. Kalau Arduino Nano atau Uno saya menggunakan pin yang dari samping sini sama yang A. Dari A0 sampai A7. Nah, masuk dari pin 1 sampai pin 7. Pin 0 ini ya. Aduh, susah bilangnya. Dari pin 2 sampai ke pin ini. Pin 9. Gitu ya. Nah, jadi tidak mesti kita menggunakan si Arduino Mega, tidak mesti kita menggunakan Arduino Uno. Jadi pada intinya Arduino apa aja bisa teman-teman. Arduino apa aja bisa. Asalkan teman-teman mau memperhatikan sedikit ya, dari susunan coding sama susunan pada PCB. Gitu ya. Dari susunan coding sama susunan PCB. Nah, jadi mau Arduino apa aja itu bebas. Tidak ada kita harus punya Arduino ini, enggak gitu ya. Kita harus punya ini, enggak gitu. Jadi saya permudah aja gitu ya. Enggak ada yang dipersulit di channel ini. Jadi jangan lupa teman-teman harus subscribe ini channelnya biar semakin berkembang lagi ya. Di sini saya tunjukkan sedetail mungkin, sejelas mungkin, dan semudah mungkin untuk menjelaskannya agar teman-teman mudah mengerti, mudah memahami gitu ya. Oke, balik lagi. Seandainya kabelnya di sini ada gabung banyak, teman-teman cari yang terpisah. Yang ini bagiannya kemana, yang ini arahnya larinya kemana gitu ya. Kalau seandainya ini dual dempet, tidak terpisah seperti ini, gabung dia misalnya gitu ya, gabung misalnya 8 kali 8 gitu, gabung dia ya, 16 kabel di sini ya. Nah, kayak mana kita membedakannya? Teman-teman bisa lihat nanti ada perbedaannya teman-teman. Di setiap PCB tooth itu ada perbedaannya. Yang sini arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini. Kita perhatikan bawah atasnya gitu ya. Ini tadi saya mau buka, tapi karena rapuh karetnya, saya nggak berani buka. Jadi saya nggak juga lihat dari ininya ya teman-teman ya, diodanya. Karena bautnya banyak. Ini nanti mau saya lem lagi nih. Koyak tadi pas mau buka. Oke, lanjut. Kita perhatikan codingnya, kita perhatikan jalurnya, udah dapat, baru kita pasang. Gitu ya. Misalnya di sini, ini kan dari A0
A0. Nah, gitu ya. Pasang gitu. Nah, ataupun dari pin sini. Tapi saya nggak pakai yang ini ya teman-teman ya. Saya makainya di sini karena saya menggunakan Arduino Mega. Gitu ya. Saya harap teman-teman paham dengan bahasa saya, dengan penjelasan saya. Nah, kalau kurang paham juga teman-teman boleh tanya di komentar. Apa yang teman-teman bingungkan gitu ya, tanya aja di komentar. Nanti kalau saya ada waktu pasti saya jawab. Nah, saya pasti jawab. Yang penting teman-teman tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, bakal rugi. Apalagi buat yang pemula mau skip-skip pula, nggak dapat, nyesel, malah marah-marah, katanya konten saya tak jelas, padahal kerjanya nyekip-nyekip ya kan. Balik lagi di sini F. Nah, misalnya di sini kan dasarnya dari C. Kalau keyboard yang versi apa itu kan dia mainnya dari F, yang ini dari F. Nah, itu kita bisa mulai dari codingnya nanti. Yang penting teman-teman tahu ini kabel tambah, yang ini kabel kurang. Tapi sebetulnya sih kalau bagi saya nggak perlu tahu juga nggak apa-apa, apa ya teman-teman, yang mana tambah yang mana kurangnya gitu ya, nggak perlu tahu. Kan kita bisa bongkar pasang nanti, kalau salah kita pindahin ke sini gitu ya. Itu lebih mudah bagi saya. Karena saya sendiri pun begitu. Karena saya malas mau buka PCB, mau lihat-lihat dioda itu paling malas. Nah, apalagi yang ada bautnya sebanyak gini nih. Nah, banyak capek bukanya kan. Jadi saran saya untuk teman-teman gunakan Arduino Nano atau Uno. Lebih murah, lebih hemat. Nah, gitu ya. Sampai teman-teman lebih memahami lagi nanti tentang jalurnya. Kalau udah paham tentang jalur pada tut, baru masuk ke tahap selanjutnya, kayak jalur ini ya. Jalur ini misalnya gitu, kontrol-kontrolnya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman gunakan Arduino Nano dulu atau Uno gitu, yang lebih murah daripada si Mega ini. Karena di sini adanya si Mega ya, mau nggak mau saya pakai ini aja bikin tutorial. Tapi sama aja nanti saya bikin kode khusus untuk Arduino Uno sama Nano ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pakai coding saya ini, program saya ini gitu. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan tentang coding, tentang program. Nah. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke menu tampilan bagaimana cara kita memprogramnya. Tapi di sini saya akan ulang. Nah, ulang dari awal gitu ya. Ini demi teman-teman, demi yang udah subscribe juga. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang lagi ke depannya begitu ya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Di sini saya akan hapus library-nya dulu agar teman-teman bisa tengok, bisa lihat dari awal prosesnya. Di sini bukan 7 kali 8 tapi 8 kali 8. Tidak jadi masalah kalau untuk MK keyboard ini ya. Tidak ada jadi masalah, aman-aman saja. Nah, untuk programnya seperti ini teman-teman. Ini saya bilang turun, berarti hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya bilang samping, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebenarnya program ini untuk 61K. Nah, keyboard 61K. Tapi di sini saya pakai menggunakan 56K. Ya nggak jadi masalah, sama aja teman-teman ya. Pada intinya pin yang tak terpakai ya nggak usah digunakan gitu ya. Di sini kan ada 7. Nah, yang MK itu yang 7 dari mulai pin 2, 3, 4. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat. Berarti dari sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pin 9-nya nggak pakai.
gitu. Jadi bagaimana solusinya? Kita menggunakan keyboard yang dasarnya F bukan C, seperti keyboard ini. Oke. Seandainya jalur keyboardnya berbeda dari yang saya punya, ataupun berbeda dari yang biasa, jalur keyboard tuh ada dua teman-teman, dua tipe aja. Nah, bagi saya ya ada dua tipe, ada dua jalur. Yang satu mainnya turun ke bawah, yang satu hitungannya ke samping. Yang ini mainnya ke samping. Satu jalur, satu kabel, 8 tombol. Nah, ini ya, coba hitung, perhatikan baik-baik. Ini 1, 2, 3, 4. Ini berapa nih? 4, 8 tambah 8, 16, tambah lagi 16. Gitulah istilahnya ya teman-teman ya. Di sini 4, 1, 2, 3, 4. Berarti hitungannya yang di sini yang 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 6, 7, 8, 9 nggak pakai. Gitu ya. Nggak apa-apa, biarin, nggak masalah. Tapi seandainya di sini 8, ada 8, 1, 2, 3, 4 sampai 8 di bawah. Jadi ini terpakai semua. Nah, terpakai semua ya teman-teman ya. Jadi seandainya nih di sini jalurnya seperti ini, yang di atas ini, yang di bawah sama yang di atas sama aja, misalnya begitu. Yang ini ya, yang atas coba perhatikan yang bagian atas. Nah, sama seperti yang di bawah juga. Nah, itu kayak mana solusinya? Nah, gitu ya teman-teman. Solusinya rubah yang ini codingnya teman-teman. Rubah codingnya. Rubahnya bukan dari angka 36 ini ya, tapi dari angka 37. Yang tadinya dia mendatar ke samping, misalnya ke samping, hitungannya kan ke samping nih. Satu, turun lagi ke samping, turun lagi ke samping, turun lagi ke samping, begitu ya. Kalau dia jalurnya seperti ini, sama di bawah, begitu juga. Hitungannya begini teman-teman. Nah, 37-nya di sini. Jadi hitungannya begini, turun, turun, 36, 37, 38, 39 gitu ya, 40, 41, 42, 43 gitu terus lanjut. Hitungannya begini. Ke samping, ke samping, ke bawah gitu ya. Ke bawah, geser sampai ke sini. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah kan, simple. Seandainya lagi kita mulai dari F, oke, pada keyboard kita mulainya dari F bukan dari C. Angka dasar F itu adalah ini 49. Di sini kan 36. 36 itu nada rendah di C, nada paling rendah di C, 36. Kalau keyboardnya dari seperti ini, yang mulai dari F, nah, F ya, kita mulainya dari angka 49. Oke, di sini sudah saya jelaskan, saya tulis ya. Sudah saya tulis. Di sini kan mulainya dari O. Berarti dari angka ini 36. Tapi kalau teman-teman mulai angkanya dari angka atau dari F, keyboardnya mulai dari F, kita rubah ke sini 12, gitu ya. Lalu klik di sini untuk memastikan done atau tidak. Kalau sudah done berarti bisa diprogram. Oke, di sini ada masalah teman-teman, MIDI. Masalah MIDI. Jangan lupa install dulu file library-nya. Pergi ke scan. Tadi saya belum install ya. Tadi saya hapus library-nya, saya hapus. Tapi saya tidak install lagi library-nya ataupun aplikasi pendukungnya. Di sini ada di library. Cari filenya di mana kita meletakkan. Tinggal download aja, linknya ada di deskripsi. Ini library-nya teman-teman. Bagian atas ini Arduino MIDI library master. Lalu open. Oke, sudah sejuk. Ibarat katanya tak ada lagi yang tadi. Kita klik sekali lagi. Oke, sekarang datang masalah kedua, library juga. Kita pergi ke scan. Ada di zip library. Kita cari di mana kita meletakkan filenya. Lalu ini yang kedua, open lagi.
Nah, gitu ya. Dan klik lagi sekali lagi. Kalau dia down seperti ini, down berarti sukses. Bisa langsung kita program Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, gitu ya. Oke, balik lagi ke pembahasan Arduino. Di sini kita pastikan pin Arduino kita sudah kita ketahui yang mana-mana yang mau kita pakai, gitu ya. Yang mana-mana yang mau kita pakai. Kita tutup. Di sini saya ada Arduino Uno. Kalau Arduino Uno A0 sampai A7 berarti 8 ya. Dari 0 ke 7 itu kan 8 ya teman-teman ya. Karena hitungannya dari 0 bukan dari 1. Berarti cukup kalau kita menggunakan Arduino Nano gitu ya. Kalau kita menggunakan Arduino Nano cukup A-nya. Sementara kita menggunakan Arduino Uno tidak cukup A-nya. Sini ada A dari 0 hanya sampai 5 saja. Jadi bagaimana caranya mengatasi si Arduino ini? Oke, di Arduino Arduino Uno, si Uno ini kita punya ini disajikan pin yang berlebih ya teman-teman, dilebihkan pinnya. Di sini dari mulai 2 yang bisa kita pakai sampai 13. Dari 2 ke 13. Itu sudah banyak teman-teman. Oke, lanjut. Jadi satu lempengan kabel tadi, VCB tadi yang ada di situ ya. Coba perhatikan gambar ini. Sini sampai 5 aja. Lalu kita rubah pin yang tak terpakai di sini. Misalnya kita tadi mulai untuk angka 7, kabel yang ini kan kabelnya 8 kali 7. Nah, berarti dari 2 coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti sampai angka 8 saja ya teman-teman ya. Angka 8 saja. Di sini tertulis 9. Berarti kita boleh pakai dari 10. Dari 10, 10, 11. Oke, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa gunakan Arduino juga, Arduino ini. Tapi teman-teman harus inilah jadinya ya, agak nyilang sedikit kabelnya. Karena si Arduino Uno ini kabelnya analog innya ini tekor ya, kurang gitu ya. Padahal dia lebih besar nih, malah kurang ya. Malah lebih lengkap si Arduino Nano. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa. Di channel ini nggak ada yang nggak bisa ya teman-teman. Jadi wajib subscribe teman-teman agar channel ini bisa semakin berkembang lagi. Asal dia down di sini berarti bisa. Nah, teman-teman bisa merubah yang harusnya tadi A7, A6 menjadi pin 10, 11. Nah, gitu ya. Ini pin. Ini analog. Tak tahu juga, aku susah juga mau dijelasin ya teman-teman. Jujur aja saya tak mengerti kalau untuk dalam segi bahasa ataupun penjelasan. Lebih paham saya praktek sebenarnya. Jadi saya orangnya suka coba-coba. Kalau salah ini ya berarti begini gitu ya. Oke, lanjut. Seandainya teman-teman dapat 6 kali 8, dapat 5 kali sekian gitu ya. Misalnya 8 kali 8 seperti ini, oke lah, mantap ya kan. Udah cocok sama codingnya. Tapi kalau seandainya 6 kali 8, 6 kali 11, nah itu kayak mana? Kayak si inilah contohnya ya. Keyboard Yamaha itu 5 kali 12. Nah, itu yang bikin repot teman-teman. Jadi 5 itu begini. Di sini 5, di sini kita bikin 12. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tambah ini. Ini ada 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ambil dari sini. Yamaha misalnya gitu ya. Yamaha itu kalau yang model lama itu dia mainnya panjang kali ke sampingnya teman-teman. Gini. Teman-teman tambah aja. Asalkan nanti angkanya teman-teman rubah lagi. Nah, gini ya.
pokok sesuai urut, sesuai dengan urutnya. Nah, ini kita rubah menjadi 5 gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang ini kita hapus. Nah, gitu teman-teman. Hapus saja. Lalu yang ini tambahkan. Tambahkan. Sama seperti yang di atas ini. Begitu juga di sini. Nah, karena sini sudah 12 menjadi 12 ya teman-teman ya. Berarti angka ini 9 tadi kita buang menjadi angka ini dari 2 sampai ke 6 seperti ini. Yang ini tambah lagi. Nah, ditambah lagi ke depannya. Berarti kita bisa mulai yang ini dari angka 9 misalnya. 9, 10. Itu untuk yang 12 kali sekian lah gitu ya. Hitungan seperti itu teman-teman. Mudah, simpel dan sederhana. Oke, saya balikkan lagi. Untuk MK teman-teman bisa langsung gunakan coding ini. Tapi kalau untuk yang dari F, teman-teman ubah yang di sini. Ini ya, sudah saya jelaskan ya. 12 masuknya ke angka 49. Ke sini dia perginya teman-teman. 49, mana 49 nih. Jadi yang ini bakal dihilangkan ya. Tapi teman-teman hitungannya tetap dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 2, 3, dan 9 gitu ya. Begitu juga dengan ini Arduino Nano Uno. Kalau kita menggunakan Arduino Uno, begitu juga. Hitungannya sama seperti itu. Kalau kurang paham juga, kurang jelas juga, tonton lagi video ini dari awal ya teman-teman. Jangan di skip-skip. Oke, seperti itu aja penjelasan saya. Saya akan langsung program modul si Arduino ini agar bisa dipanggil modul ya. Oke, di sini teman-teman saya pasang seperti ini. Ini 7 kali 8 ya. Saya jelaskan lagi, di sini 7 kali 8, di sini 7-nya. Di sini 8-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, seandainya ini salah terbalik, inilah enaknya kita menggunakan pin teman-teman. Kita copot, kita putar ke sini. Nah, jadi arah yang kabel ini ke samping sini. Jadi teman-teman nggak perlu tahu diodanya, cukup dengan cara begini juga bisa gitu ya. Di sini yang pada intinya di sini kan 7, 8. Andainya 8 sama 8, 8 kali 8, ini 8, ini 8, maka di sini full dari pin 2 sampai pin 9 itu 8. Di sini gitu juga dari A0 sampai A7 gitu ya teman-teman ya. Simple. Tapi kalau seandainya tidak ya bikin cara saya ini aja. Yang penting yang ini nggak kita ganggu gugat pinnya yang 9, biarin aja. Oke. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung gunakan. Di sini programnya kan saya mulai dari A. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi A-nya sampai 7 gitu ya. Lalu karena saya menggunakan Arduino Mega juga, cukup A-nya gitu ya, banyak A-nya. Jadi tak sama kayak Arduino Uno, A-nya cuma sedikit. Lalu di sini kita program. Nah, ini program. Oke, dicentangin, diklik aja gitu ya, diklik. Coba perhatikan lampu yang ada di sini kedip-kedip atau enggak. Kalau dia sudah kedip-kedip, berarti programnya sukses. Nah, ini lampunya hidup dan di sini sudah down. Langsung kita buka aja. Di sini saya menggunakan Ezikai untuk uji coba. Lalu pergi ke setting audio ini, oke, MIDI. Lalu centangin yang ini lob ini ya, lob B, lob tahap apa itu. Lalu di sini saya gunakan hardless. Jangan lupa diinstal juga nih MIDI lobnya, diinstal. Kalau sudah diinstal maka dia akan di sini ya, kita tampilkan. Nih, tampilkan seperti ini. Nah, pilih yang ini. Oke. Lalu sesuaikan pada Arduino kita, mau Uno, mau Mega, mau Nano apa gitu ya. Gitulah. Pokoknya sesuai pada Arduino kita lah gitu ya. Kalau sudah begini, teman-teman udah bisa main. Nah, kita bisa main. Nah, teman-teman bisa lihat.
AC ya. Oke. Intinya teman-teman, kalau ada kabel yang sedikit, maka dia yang sedikit itu di sini, bukan di sini. Di sini kabel yang banyak, di sini kabel yang sedikit, begitu ya, ataupun 8x8, begitu. Oke, semoga video ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya video ini ya, agar bisa semakin berkembang lagi. Untuk fill in, ending, dan selanjutnya agar bisa full control seperti keyboard saya yang itu. Nah, tonton video saya terus selanjutnya ya. Tunggu update video terbaru dari saya, penjelasan bagaimana cara menambah tombol fill in, tombol ini, tombol itu gitu ya. Dan cara ini sudah bisa digunakan langsung ke DAW, ke software rekaman, ke apa aja bisa. Pokok teman-teman bisa gunakan modul ini kemana aja bisa. Asal jangan ke Android belum support. Terkecuali teman-teman rubah menjadi MIDI ataupun menggunakan kabel MIDI. Nah gitu ya. Untuk Arduino Nano, Arduino Uno, teman-teman bisa gunakan kabel MIDI gitu ya. Nah, nanti kedepannya saya akan bahas lagi bagaimana cara menggunakan kabel MIDI gitu ya. Oke, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.